Ya, saudara-saudara, akhir-akhir ini di media sosial banyak membahas tentang patung Yesus, atau di patung ada jin setannya. Saya akan memberikan beberapa ulasan teologis, namun sebelumnya kita baca dua ayat dulu. Yang pertama dari Galatia 3 ayat 13 yang berbunyi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang kedua pada Yesaya 40 ayat 18-20 berbunyi, jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Nah, saudara-saudara, kita akan bahas tentang antara jin dan salib Yesus. Yang pertama adalah tentang jin. Ada beberapa penyebutan kata jin dalam Alkitab. Misalnya dalam Yesaya 13 ayat 21, pasal 34 ayat 12, dan 2 Tawarik 11 ayat 15, dan Imamat 17 ayat 7, bahkan Yesaya 34 ayat 14. Misalnya dalam kitab Yesaya ditulis begini, di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan, dan jin bertemu dengan temannya. Hantu malam saja ada di sana dan mendapat tempat perhentian. Nah, saudaraku, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan jin, namun sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya adalah jackals, yang diterjemahkan bisa serigala. Dalam bahasa Ibraninya adalah ayim. Ayim itu serigala. Nah, saudara-saudara, bicara tentang jin atau oknum yang ada di salib dan kita percaya adalah Yesus, lalu pernah diviralkan atau dipermasalahkan bahwa ada jin di dalamnya. Untuk itu kita perlu tahu dulu siapa yang tersalib. Yang pertama, tidak ada satu ayat Alkitab pun yang menulis bahwa yang tersalib adalah jin. Seluruh perjanjian lama menubuatkan yang akan tersalib, dan perjanjian baru yang menggenapinya berkata bahwa yang tersalib adalah Kristus. Tidak ada pribadi lain yang dinamakan jin atau apapun yang tersalib yang kita percayai. Yang kedua, tidak ada nubuatan tentang pribadi yang tersalib ditujukan kepada jin untuk menggantikan Yesus Kristus. Jadi, nggak ada substitution atau pengganti. Misalnya perjanjian lama memakai domba yang darahnya dipercik, itu akan digenapi oleh jin. Tetapi darah anak domba Allah itu dikontekskan dalam perjanjian baru adalah Kristus. Untuk itu Yohanes mencatat pasal 1 ayat 29 bahwa lihatlah anak domba Allah yang datang menghapus dosa dunia. Yang ketiga, jika ada jin dalam patung Yesus yang tersalib, maka nubuatan Alkitab salah. Jadi bayangkan para nabi bertahun-tahun menubuatkan bahwa akan ada seorang yang tersalib. Itu salah total. Mengerikan ya kalau kita percaya bahwa ada jin di dalam patung Yesus. Lalu yang keempat, jika jin yang tersalib, maka gereja segala abad hingga hari ini salah mengajarkan dan berkhotbah. Termasuk saya. Termasuk Bapak Ibu yang mendengarkan juga salah. Yang kelima, jika jin yang tersalib, maka betapa bodohnya orang Kristen selama ini karena percaya kepada jin yang tidak menyelamatkan. Kita ini terlalu bego amat ya. Tidak bisa membedakan mana jin dan mana Yesus. Karena Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa kalau itu adalah jin,
Selama ini gereja segala abad, atau selama ini kita diajarkan bahwa disalib Yesus di Golgota, tersaliblah Tuhanku, itu adalah sebuah kebodohan yang dipupuk, terorganisir, dan diajarkan turun-temurun. Yang keenam, jika tersalib adalah jin, maka sia-sialah kepercayaan iman Kristen. Sebab jin tidak layak dipercaya sebagai pemilik surga. Maka jin binasa di neraka bersama Lucifer dan yang menolak karya keselamatan yaitu yang tersalib. Dan kelak jin atau Lucifer atau setan akan berada di neraka yang abadi. Nah, untuk itu yang kedua yang kita mau bahas adalah siapa yang tersalib. Salib bagi dunia adalah suatu kebodohan. Bagi iman Kristen, salib adalah anugerah keselamatan. Paulus menulis dalam 1 Korintus 1 ayat 18 bilang begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi salib sebagai tanda pendamai antara Allah dan manusia berdosa. Banyak orang disalib tentulah. Banyak orang mengalami penyiksaan karena dosa mereka dengan mempertanggungjawabkannya disalib zaman pemerintahan Roma. Tetapi efek akibat dari penyaliban itu tidak berefek penyelamatan atau soteriologis. Melalui salib mengalir pengampunan, berkat, kesembuhan, dan keselamatan kekal. Paulus menulis, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Karena waktu kita bersujud di hadapan salib, maka kita percaya dosa sebesar apapun dapat diampuni oleh Kristus. Dan dari salib itulah kita percaya kesembuhan, kesuksesan, berkat, pengampunan, dan keselamatan kekal akan menjadi milik orang yang berserah dan berlutut di hadapan salib itu. Salib adalah tempat yang sangat hina, karena siapapun yang disalibkan adalah orang yang jahat atau digolongkan sebagai penjahat, yang dosanya sampai dihukum mati. Karena Yesus dianggap sebagai pemberontak untuk menggulingkan pemerintahan Romawi. Ini masuk tawanan dan perangkap politik. Dan Yesus juga tergolong atau digolongkan oleh mereka, dituduh bahwa dia adalah penista agama atau penista nama Allah. Maka hukuman yang paling terbesar adalah harus dirajam. Tetapi karena Yesus di zaman Romawi adalah disalib. Yesus disalibkan karena dosa kita. Dosa Bapak Ibu, dosa saya, dan dosa siapapun. Dan Yesus disalibkan bukan karena dosanya. Paulus menulis, ia yang tidak mengenal dosa, ia yang tidak berdosa dijadikannya berdosa. Jadi jelas sekali, bukan dosa dia. Dan Yesus pernah menjadi sangat hina karena dosa seisi dunia di atas salib. Lalu yang ketiga, siapakah Yesus yang kita percaya? Kalau tadi apa itu jin, ya lalu kita membahas lagi apa itu salib. Yang ketiga adalah apa itu Yesus. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Albert Nolan dengan judul Yesus Sebelum Agama Kristen. Berkata, Yesus adalah pribadi yang paling terkenal sehingga siapapun ingin berjumpa dengan dia. Yesus adalah pribadi yang hebat sehingga sejak lahirnya saja para pembesar raja ingin berjumpa dengan dia. Dan mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus membuat dia sangat famous, terkenal. Sehingga orang berbondong-bondong ingin mendengar pengajarannya dan menyaksikan mujizat yang dibuatnya. Namun ada pula yang mencibir, menuduh, dan mencari-cari kesalahannya. Dan dalam sejarah Kristen,
Kita tahu nama Yesus itu selalu diolok-olok dan dihina. Sekali lagi, dalam sejarah kekristenan kita selalu menemukan nama Yesus itu selalu diolok-olok dan dihina. Namun oleh nama yang berkuasa itu banyak orang disembuhkan, dibalut luka hatinya, dan beroleh keselamatan kekal. Bukan nama pendeta, bukan nama paus, bukan nama uskup, bukan nama orang terkenal, bukan nama seorang filsuf yang bisa merubahkan seseorang. Tapi sejarah mencatat nama yang diolok-olok dan dihina itu, namun melalui nama itu ada keselamatan kekal, ada kesembuhan, ada kekuatan iman, bahkan ada orang-orang yang memperoleh keselamatan hidup yang abadi. Berjuta-juta orang mengucap nama itu, namun berjuta-juta orang pun menyanjung nama itu dan bahkan rela mati demi nama itu. Terbukti para martir, terbukti termasuk kita memberitakan Injil dan menanggung derah dan derita. Tetapi kita percaya nama itu nama yang berkuasa. Jika demikian, apakah terlalu naif bagi orang Kristen untuk percaya nama Yesus? Apakah terlalu bodoh bagi orang Kristen untuk percaya nama Yesus? Tidak. Karena nama yang dihina dan diolok-olok itu bagi dunia yang tidak percaya dan akan binasa. Tapi bagi kita nama itu kita sanjung, bahkan rela mati baginya. Karena keselamatan hanya di dalam nama Kristus Yesus yang olehnya kita peroleh keselamatan kekal. Nah, kalau begitu apa bedanya Yesus dengan jin, atau yang dikatakan ada jin, ada setan di salib? Yesus adalah jalan ke surga, dan Yesus pemilik surga itu sendiri. Dengan kata lain, menolak Yesus sama artinya dengan menolak surga dan kehidupan kekal. Jin tidak ada di dalam surga. Bahkan orang yang mengikuti jin, Lucifer, setan, akan tinggal selama-lamanya di dalam keabadian neraka. Salib adalah lambang supremasi iman Kristen akan keselamatan. Dan hanya melalui perjumpaan dengan pribadi yang tersaliblah yang mampu mengubah seseorang berpindah dari neraka ke surga yang abadi. Penjahat sehebat apapun hanya bisa memperoleh perubahan secara total tatkala dia berjumpa dengan pribadi yang tersalib. Dan yang paling hebat dari iman Kristen berkata, password masuk surga adalah percaya kepada Yesus yang tergantung di salib, bukan percaya kepada jin yang tergantung di salib. Untuk itu, saudara diberkati oleh Tuhan, di mana posisi iman kita saat ini? Melihat masalah hidup masa depan, bahwa siapa yang dapat menolong dan memberi kekuatan, bahkan memberi solusi dalam setiap masalah kita. Alkitab berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya, pribadi yang mengatakan itu adalah pribadi yang tersalib. Dan di atas salib itulah dia berkata, tetelestai, nislom, sudah selesai. Maka di dalam Kristus tidak ada perkara yang tidak dapat terselesaikan oleh dia. Saran saya, mari kita tata hidup kita secara apik dan bijaksana. Jangan ikut Yesus pada saat doa kita dikabulkan, atau kita memperoleh kesembuhan ilahi, diberkati, atau sesuatu yang menyenangkan. Tetapi ikutlah Yesus seperti pada waktu ia terhuyung-huyung dan sempoyongan, berjalan tertati-tati dengan luka cambukan dan mahkota duri yang mengucurkan darah dari atas kepala ke tubuhnya untuk memikul salib yang di dalamnya tertimpa dosa kita, mulai dari Adam sampai manusia terakhir. Jangan mengejar sesuatu yang mati-matian. Dengan mati-matian Anda tidak bawa ke surga. Jangan mati-matian mencari sesuatu yang tidak dibawa mati. Tapi biarlah kita mati-matian
mencari sesuatu yang bernilai kekal bagi kerajaannya. Tuhan berkati kita. Masal Ubraka.